Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak allazi anqada zahrak wa wadana laka zikrak wa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa illa rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Oke teman-teman, hari ini aku mau membahas tentang satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Asy-Syarr. Surah Asy-Syarr ialah surah ke-49 dari 114 ayat teman-teman dalam Al-Quran. Kalian tahu nggak sejarahnya turun ini, surah ini? Oke. Surah ini turun di medan perang, yaitu perang Uhud teman-teman. Kalian tahu perang Uhud ialah perang yang sangat memilukan umat Islam. Bagaimana tidak, sekitar 70 orang muslimin yang gugur di medan ini teman-teman, termasuk paman tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah atau yang dijuluki singa Allah. Oke, perang Uhud terjadi pada Maret 625 Masehi atau bertepatan dengan Syawal 3 Hijriah teman-teman. Perang ini merupakan perang balas dendam dari kaum Quraisy, dari kaum kafir Quraisy, karena mereka di perang sebelumnya kalah, 1 tahun sebelumnya mereka kalah, yaitu di perang Badar teman-teman. Oke, jumlah pasukan Islam di perang Uhud ini ialah cuma 700 pasukan teman-teman, dan sedang pasukan kafir Quraisy berjumlah 3000 pasukan teman-teman. Dan karena kebodohan, bukan kebodohan teman-teman, karena mereka tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW, sehingga pasukan muslimin ini meninggalkan tempat mereka semula teman-teman. Mereka tidak menyadari bahwa musuh akan menyerang dari belakang teman-teman, karena mereka tergoda dengan harta rampasan perang, melihat musuh di muka telah berlarian teman-teman. Sebenarnya umat Islam atau kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Quraisy ini sebelumnya teman-teman, tapi karena mereka tergiur dengan harta rampasan perang, sehingga mereka turun gunung untuk mengambil harta-harta itu. Mereka tidak sadari musuh akan masuk dari belakang dan menyerbu mereka. Setelah musuh masuk dari belakang, mereka kocar-kacir teman-teman, dan musuh yang di muka yang lari tadi melihat mereka kocar-kacir akan kembali menyerang lagi teman-teman, sehingga kaum muslimin diserang dari muka dan belakang. Dan itulah teman-teman, kita harus mematuhi perintah atau anjuran Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, seperti di perang Uhud ini teman-teman. Inilah yang pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini teman-teman. Ini adalah surah yang sangat saksi, yang luar biasa teman-teman, kekalahan umat Islam. Bahkan sahabat Nabi, waktu Nabi terpojok, dia bilang, "Wahai Muhammad, kamu minta kepada Allah, ratakan mereka dengan tanah." Nabi apa bilangnya? "Tidak, aku tidak akan meminta kepada Allah. Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai doa mustajab, dan setiap nabi setelah menggunakannya, sedangkan aku tidak menggunakannya," kata Nabi. "Aku akan menggunakannya di padang mahsyar nanti," kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, "untuk memberi syafaat umatku." Nah, di sini loh luar biasa sekali kecintaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di medan perang saja, di nyawanya sudah terancam, dia masih mengingat kita, masih menyimpan doa mustajabnya. Andaikan saja Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, rata mereka dengan tanah teman-teman. Oke, itulah sebabnya teman-teman, aku selalu mengajak kalian untuk berselawat, karena cinta Nabi itu luar biasa teman-teman. Dan inilah ayat yang bisa kita lihat. Ini namanya surah Asy-Syarr. Surah ini luar biasa teman. Semoga ini bermanfaat. Bila ini baik, silahkan like dan share juga.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.